Kenapa saya sampai ke puntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu dari para Rasulullah. Di dalam tubuhku ada akhlak Rasulullah. Sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolain 9 dari Butapan di Talopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau kita menyimak video dari Kiai Imad, jelas sekali bahwa yang membuat beliau kemudian melakukan penelitian soal nasab Balawi itu betul-betul ulah daripada oknum yang selama ini kita bahas, yakni Bahar Smith CS yang selalu menggembor-gemborkan soal darah Rasulullah yang mengalir di dalam dirinya. Tetapi kemudian acap kali melakukan adu domba. Hal ini jelas di dalam pidato Kiai Imad terbaru yang menggemparkan dunia internasional, bahkan sanggup untuk melakukan debat sampai 3 hari 3 malam siapapun itu. Kalau ini bicara soal hasil penelitian beliau, kita simak bagaimana Kiai Imad dengan lugas menegaskan hal tersebut di dalam ceramahnya. Para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang. Mereka melebur bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat pribumi sendiri, sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800. Aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya. Tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya. Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab, yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat, ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita, sehingga ada manusia-manusia mulia yang hanya dengan darahnya, dan ada manusia-manusia yang hina-dina hanya dengan darahnya. Sementara agama kita, agama Islam, menjadikan kemuliaan itu bukan kepada darah. Kemuliaan itu adalah kemuliaan takwa. Tinggi derajatnya adalah ilmu. Siapa orang yang mau tinggi pangkatnya, maka dia harus berilmu. Siapa orang yang pengen jadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya, maka dia harus bertakwa. Ini adalah ajaran Islam. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Al-insanu rajulan mu'minun taqiyyun wa fajirun saqiyyun. Allah telah menghilangkan dari kalian, wahai umat Islam, ubayyah al-jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang menyebarkan bahwa ayah yang mulia adalah orang-orang yang harus dimuliakan. Ayah yang hina, keturunannya adalah harus menjadi orang-orang yang hina. Ini adalah ubayyah al-jahiliyah yang tidak boleh diterima oleh para santri dan harus dilawan. Kenapa? Selain bertentangan dengan agama Islam, juga bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa artinya? Artinya dari Sabang sampai Merauke, semua manusia Indonesia adalah sama. Bagi Indonesia tidak ada bedanya. Dia orang Banten, dia orang Aceh, dia orang Flores, dia orang Papua, dia orang Minang, dia orang Batak, dia orang Sunda. Semuanya adil sebagai manusia yang
yang mempunyai kesempatan yang sama di Indonesia ini. Ia bisa menjadi PJ gubernur, ia bisa menjadi camat, ia bisa menjadi bupati, ia bisa menjadi polisi, ia bisa menjadi TNI, ia bisa menjadi Kapolri. Inilah namanya kemanusiaan yang hadir dan beradab. Kalau sebuah ajaran Islam ada satu item yang tidak sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri, saya yakin suatu masa, suatu ketika Islam ini akan ditinggalkan masyarakat modern, masyarakat yang anti feodalisme, masyarakat yang anti akan kemuliaan dilihat dari sisi nasab, kemuliaan dilihat dari sisi darah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Yang paling menarik dari fenomena itu adalah ketika orang-orang yang dikapitalisasi, orang-orang yang diperbudak ini, bukannya dia membantu orang yang memberikan tahu, memberikan sebuah pencerahan terhadap bahwa ada perbudakan di situ, malah mereka nyerang orang yang memberikan pencerahan itu dengan alasan tidak cinta kepada durian Nabi. Siapa yang tidak cinta kepada durian Nabi? Setiap malam Jumat saya di sini marhabanan dengan Abah. Mang Faid enggak tahu saya apa suka marhabah tahu enggak. Saya setiap malam Jumat marhabanan. Sampai sekarang kita marhabanan. Kita membaca manaqib setiap bulan sekali. Kita membaca salawat setiap hari 1000 kali. Membaca salawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada ahli baitnya. Siapa ahli baitnya Rasulullah? Ia adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Fatimah, Bani Hashim, Bani Muttalib yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya tidak bisa disebut ahli baitnya Rasulullah. Wa kullu fadilatin warada fi fadilati ahli bait Rasulillah raja'a ilaihim la ila dzurriyyatihim. Setiap ada hadis tentang fadilah ahli bait itu kembali kepada mereka ahli bait Rasulullah yang ada pada zamannya. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini. Dan saya siap berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Akrimul ulama fa innahum indallahi ulama. Ada enggak akrimul dunyati fa innahum indallahi ulama? Tidak ada. Kalau ada yang menemukan hadis semacam itu untuk memuliakan dunia, silahkan panggil saya dan kita takrif itu hadis. Apakah hadis betul? Apa itu hanya hadis maudhu, bikin-bikinan? Apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sahih yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bait untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Pertama, tesis tentang keterputusan mereka sebagai dunia Nabi. Yang kedua, tentang kemuliaan ilmu banding kemuliaan darah dan nasab yang tidak diajarkan menurut ajaran Islam daripada Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah. Inilah para santri terutama At-Tahiriyah yang saya Tahiriyah ini murid Abah. Abah ini ngajinya orang-orang Mekah, sangatnya mutasir kepada ulama-ulama besar Mekah. Sayyid Amin Qutbi, Syekh Al-Masyar, Sayyid Maliki, Syekh Abbas Al-Maliki dan sebagainya, Syekh Yasin Padang dan sebagainya. Kita bukan diajarkan bagaimana membaca kitab, tapi kita diajarkan bagaimana menganalisa kitab,
Mereka berpendapat dengan kaul Ibnu Hajar bahwa Ibnu Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai cucu Nabi. Tahun berapa lahirnya Ibnu Hajar? Beliau adalah ulama abad 10, abad 9. Bagaimana abad 10, abad 9 orang yang ada pada abad itu menjadi saksi kelahiran dari orang yang ada di abad keempat? Tidak bisa. Ibnu Hajar orang besar, tapi dalam masalah nasab perlu dalil dan perlu referensi. Dan inilah yang tidak dapat mereka temukan sampai hari ini. Demikian, karena ini permintaan dari Kiai Faiz. Mang Iman, tolong jangan sampai tidak membahas masalah nasab yang lagi viral. Siap, kata saya. Karena ini permintaan anak abah, maka saya bahas masalah ini pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.